Meski tidak berlangsung lebih dari 300 tahun, seperti penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang atas wilayah Nusantara atau Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945 memberi dampak besar dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Masa penjajahan Jepang juga meninggalkan jejak-jejak yang beberapa di antaranya bertahan hingga kini. Militer Jepang menyerbu dan kemudian merebut wilayah Indonesia yang kala itu masih bernama Hindia Belanda dalam waktu yang sangat singkat. Hanya sekitar 1 bulan setelah menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada bulan Januari 1942, pasukan Jepang menyerang dan menguasai Tarakan, Kalimantan Timur. Satu persatu kemudian wilayah Balikpapan, Ambon, Kendari, dan Pontianak juga diserang dan bisa dikuasai dalam bulan yang sama. Setelah berhasil merebut beberapa wilayah lain di Indonesia, pada tanggal 5 Maret 1942 tentara Jepang berhasil menguasai kota Batavia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda yang semakin terdesak akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati di Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Masuknya tentara Jepang ke wilayah Indonesia sempat disambut baik rakyat Indonesia dengan propaganda sebagai saudara tua yang akan membebaskan rakyat dari penjajahan Belanda. Kedatangan pasukan Jepang tidak banyak mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Setelah menancapkan kekuasaannya di bekas wilayah Hindia Belanda, militer Jepang mendirikan pemerintahan militer di Indonesia. Pemerintahan yang secara resmi disebut Pemerintah Bala Tentara Nippon ini memegang kekuasaan militer dan semua kekuasaan yang dulu dipegang Gubernur Hindia Belanda. Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ini, kekuasaan atas wilayah Indonesia dipegang oleh 2 angkatan perang, yaitu Angkatan Darat atau Rikugun dan Angkatan Laut atau Kaigun. Untuk mendukung pemerintahan militer dan menyokong kekuatan Jepang dalam Perang Pasifik, Jepang juga membentuk berbagai gerakan dan organisasi kemiliteran. Setelah gerakan 3A yang dibentuk militer Jepang gagal menarik simpati rakyat pada tahun 1943, gerakan yang mempopulerkan slogan Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Nippon Pemimpin Asia ini dibubarkan. Sebagai gantinya, militer Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra yang dipimpin Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Meski dimaksudkan sebagai gerakan untuk memobilisasi dukungan terhadap Jepang dalam perang di Pasifik, gerakan ini kerap dimanfaatkan para pemimpin Indonesia untuk menanamkan nasionalisme dan semangat kemerdekaan. Kepada rakyatnya masing-masing. Untuk mendukung Perang Asia Pasifik dan mempertahankan kekuasaan mereka di Indonesia, pemerintah bala tentara Nippon membentuk berbagai organisasi kemiliteran dan melancarkan berbagai gerakan propaganda. Selama menduduki wilayah Indonesia, militer Jepang benar-benar memaksimalkan eksploitasi sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada di Indonesia untuk mendukung mereka dalam Perang Pasifik dan mempertahankan kekuasaan militer Jepang di Indonesia. Guna mendukung kekuatan pasukan mereka dalam Perang Pasifik, Jepang membentuk kesatuan Heiho. Sementara untuk kepentingan pertahanan, mereka membentuk pasukan pembela tanah air atau PETA. Para anggota Heiho dan PETA ini direkrut dari para pemuda Indonesia yang kemudian mendapat latihan kemiliteran dari pasukan Jepang. Semasa penjajahan Jepang, nyaris semua jenis pekerjaan dan kegiatan diarahkan untuk kepentingan mendukung Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Dunia pers dan kesenian, misalnya, diarahkan pemerintah bala tentara Nippon untuk menjadi alat propaganda. Tidak ada tempatku memohonkan taufik melainkan Allah. Jepang juga mengarahkan acara keagamaan, semisal pengajian, untuk menyisipkan pesan-pesan propaganda mendukung Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Pastilah dihendaknya di pihak Nippon untuk menegakkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya yang bilang gemilang. Hiduplah dari Nippon, hiduplah. Untuk menarik dukungan, pemerintahan militer Jepang juga berupaya mengambil hati rakyat Indonesia dengan mengeluarkan beberapa kebijakan populer, seperti mendukung penggunaan bahasa Indonesia,
mendorong penghancuran simbol-simbol kolonialisme Belanda, hingga mendukung berdirinya organisasi kemasyarakatan keagamaan. Namun, sejalan dengan tujuan Jepang menguasai wilayah Indonesia semasa penjajahan Jepang, hampir semua kegiatan ekonomi masyarakat juga dieksploitasi untuk kepentingan militer, terutama demi mendukung pasukan Jepang di Perang Pasifik. Berbagai sumber alam dan bahan makanan dari hasil-hasil pertanian dan perkebunan rakyat misalnya, banyak diambil paksa militer Jepang untuk kepentingan menyokong perang. Akibatnya, banyak rakyat kekurangan makanan dan terpaksa mengkonsumsi apa saja untuk bertahan hidup. Bencana kelaparan dan kematian saat itu terjadi di banyak tempat. Selain perampasan hasil pertanian dan harta benda lain yang membuat hidup rakyat sengsara, militer Jepang juga memaksa sebagian rakyat Indonesia menjadi pekerja paksa atau romusha. Banyak pemuda atau laki-laki dewasa Indonesia diambil dari keluarga mereka dan dikirim menjadi romusha hingga ke Burma untuk mengerjakan pembangunan dan berbagai pekerjaan berat lain dalam kondisi yang sangat buruk. Akibatnya, ribuan orang meninggal atau hilang akibat dipaksa menjadi romusha. Selama masa penjajahan Jepang, perbudakan paksa terhadap perempuan juga banyak terjadi. Banyak perempuan Indonesia dijadikan wanita penghibur atau jugun yanfu bagi tentara-tentara Jepang. Akibat berbagai kekejaman militer Jepang ini, hanya dalam hitungan bulan, pandangan rakyat Indonesia terhadap pemerintah bala tentara Nippon yang semula positif berubah menjadi negatif. Kebencian terhadap tentara Jepang kala itu juga timbul di mana-mana. Akibat berbagai kekejaman yang dilakukan militer Jepang, muncul perlawanan di banyak daerah di Indonesia. Di antaranya, pemberontakan Chot Klieng di Aceh pada tahun 1942. Pemberontakan rakyat Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat yang dipimpin Kiai Haji Zainal Mustafa pada tahun 1943. Pemberontakan Teguh Hamid di Aceh pada tahun 1944. Hingga pemberontakan pasukan peta yang dipimpin Supriyadi di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 29 Februari 1945 dan pemberontakan pasukan peta yang pecah di Gumilir, Cilacap pada bulan April 1945. Berbagai bentuk kekejaman yang terjadi pada masa penjajahan Jepang di Indonesia baru berakhir setelah militer Jepang kalah dalam Perang Pasifik melawan pasukan sekutu. Dan kemudian Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Masa penjajahan militer Jepang di Indonesia yang berlangsung sekitar 3,5 tahun mewariskan banyak hal yang beberapa diantaranya bahkan bertahan hingga kini. Meski menyebabkan begitu banyak penderitaan, ada beberapa hikmah yang bisa dipetik bangsa Indonesia. Beberapa di antaranya adalah diperbolehkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa komunikasi nasional, hingga bahasa Indonesia bisa mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional. Cita-cita yang mulia itu. Semasa penjajahan Jepang, dukungan Jepang pada semangat anti Belanda yang diantaranya ditunjukkan Jepang pada perubahan nama kota Batavia menjadi Jakarta. Dan diperbolehkannya lagu Indonesia Raya yang dilarang semasa penjajahan Belanda menjadi lagu kebangsaan Indonesia pada tahun 1944 juga memungkinkan para tokoh dan pemimpin nasional menggalang semangat nasionalisme di kalangan rakyat banyak. Tindakan militer Jepang yang mendekati para pemimpin nasional seperti Soekarno dan Hatta agar mau membantu Jepang memobilisasi rakyat Indonesia juga ikut mengukuhkan posisi keduanya sebagai pemimpin nasional dan memberi kesempatan mereka memimpin rakyat Indonesia, hal yang tidak pernah bisa dilakukan semasa penjajahan Belanda. Tak mau bernama anak yang durhaka. Pembentukan beberapa organisasi kemiliteran seperti Heiho dan Peta semasa penjajahan Jepang di kemudian hari juga berguna menyediakan banyak pemuda terlatih untuk pembentukan Badan Ketentaraan Nasional yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam pengaturan masyarakat, pemerintah bala tentara Nippon juga mewariskan beberapa institusi kemasyarakatan yang bertahan hingga kini, di antaranya
pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah, yaitu tonarigumi atau rukun tetangga atau RT, yang berguna untuk pengorganisasian masyarakat. Meski mengandung berbagai hikmah terselubung, masa penjajahan Jepang tetap merupakan salah satu masa kelam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Masa-masa ketika sebagai bangsa kita tidak merdeka dan tidak memiliki kebebasan menentukan kehendak dan masa depan kita sendiri.